Rendahnya angka literasi, terbatasnya akses pendidikan, dan maraknya bullying di Indonesia merupakan masalah sosial yang harus menjadi perhatian bersama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Bayangkan seorang anak di pelosok negeri yang harus menempuh puluhan kilometer hanya untuk mencapai sekolah. Bayangkan pula seorang anak di kota besar yang memiliki fasilitas pendidikan terbaik. Dua realitas yang berbeda namun di dalam satu negeri yang sama. Kesenjangan sosial dalam akses pendidikan bukan hanya sekedar angka statistik, tetapi cerita nyata tentang mimpi yang tertunda, potensi yang terabaikan, dan masa depan yang terancam. Dalam video ini kita akan menyelami akar permasalahan yang menyebabkan ketimpangan ini, dampak bagi individu dan juga masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan juga merata. Kesenjangan sosial dalam akses pendidikan sendiri ialah kondisi ketika kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas tidak merata di masyarakat. Akar permasalahan utamanya terletak pada 3 aspek. Yang pertama ada ekonomi, dan yang kedua ada geografis, dan yang ketiga ada sosial dan juga budaya. Permasalahan dalam aspek ekonomi sendiri ialah kemiskinan secara signifikan yang membatasi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, termasuk dalam biaya sekolah, buku, dan juga kebutuhan penunjang lainnya. Hal ini seringkali menyebabkan anak-anak mereka putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ratusan siswa usia sekolah di Manokwari, Papua Barat putus sekolah. Sebagian besar mereka tidak lagi bersekolah karena tidak punya biaya untuk bersekolah dan harus membantu orang tua mencari nafkah. Yang kedua adalah aspek geografis, ialah lokasi tempat tinggal terutama di daerah pedesaan atau terpencil seringkali menjadi penghalang besar. Keterbatasan infrastruktur pendidikan seperti minimnya sekolah berkualitas, fasilitas yang kurang memadai, dan kurangnya tenaga pengajar yang kompeten dapat membatasi akses dan mutu pendidikan. Keterbatasan fasilitas pendidikan di Banggai menjadi perhatian serius karena dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan aksesibilitas bagi siswa. Keterbatasan fasilitas pendidikan dapat menyebabkan akses yang terbatas bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Dan yang terakhir adalah aspek sosial, seperti status sosial, agama, dan norma dapat menimbulkan diskriminasi yang menghambat akses pendidikan setara bagi kelompok tertentu. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kesenjangan sosial akses pendidikan ini menimbulkan konsekuensi negatif yang luas. Yang pertama bagi individu ialah yang pertama, membatasi pengembangan potensi diri. Yang kedua, mempersempit peluang pekerjaan dengan upah yang layak. Dan yang ketiga, menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah bagi masyarakat. Hal ini dapat memperkuat kemiskinan, memperbesar ketimpangan sosial, dan menghambat mobilitas sosial. Lalu bagaimana caranya upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial ini? Meliputi yang pertama, bantuan biaya yang tepat sasaran, yang kedua, pemerataan kualitas dan distribusi guru, dan yang ketiga, sistem pendidikan inklusif bagi semua kalangan. Momentum hari ini semakin mewujud nyatakan AMSAL partisipasi semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, sehingga semua pihak yang terkait agar bisa berkolaborasi, bersinergi untuk meningkatkan pendidikan yang semakin bermutu dan menjadi hak semua warga negara sebagaimana amanat Pak Menteri tadi. Semua warga negara itu punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Kesenjangan sosial dalam aspek pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari bertindak demi masa depan setara dan lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dadah!